sahabat-sahabat pemirsa konten kami yang saya hormati, dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari adanya ujian atau cobaan atau masalah-masalah. Sebagaimana tergambar dalam surat Al-Baqarah 155, Allah mengatakan, walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita mengetahui adanya 5 macam ujian atau cobaan, atau bisa kita katakan sebagai masalah, yaitu rasa takut pada diri kita masing-masing. Yang miskin takut tidak bisa makan, tidak bisa mempunyai rumah, dan sebagainya. Yang kaya takut kalau hartanya dicuri orang, atau mungkin terkena bencana, bisa gempa, longsor, angin, tsunami, dan lain-lain. Yang menjabat takut kalau diberhentikan dari jabatannya, atau kalau sudah selesai menjabat, akan bekerja apa. Kemudian yang bekerja takut kalau di PHK, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua adalah kelaparan yang akan melanda sebagian dari manusia ini, khususnya orang-orang yang miskin atau fakir. Yang ketiga adalah kekurangan harta, bisa diakibatkan oleh kebakaran, banjir, tanah longsor, kejahatan yang berupa pencurian, perampokan, pembegalan, dan juga termasuk orang-orang yang rugi ketika bekerja, pedagang yang memperoleh hasil yang tidak sebagaimana diharapkan, orang mengangkut hasil pertanian ataupun semacam buah-buahan dari satu tempat ke tempat yang lain, takut kalau macet di jalan, termasuk kalau menyeberang lautan, takut kalau sampai di kapal sangat lama. Inilah bentuk kekurangan harta yang dikatakan oleh Allah. Yang keempat adalah berkurangnya jiwa, mungkin akibat kematian anak kita, orang tua kita, keluarga dekat kita yang kita cintai, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kekurangan hasil perkebunan, semacam melon, semangka, stroberi, padi, jagung, ketela, kelapa, kopi, karet, teh, cengkeh, coklat, jeruk, pisang, mangga, durian, lada, dan sebagainya. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi? Walaupun tidak langsung ini merupakan solusi bagi seseorang yang terkena musibah atau dia menghadapi masalah. Rasulullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khajabahu amr sholat. Rasulullah itu kalau tertekan oleh suatu urusan, beliau mengerjakan sholat. Abu Daud nomor 1124. Nah, jadi dengan sholat itulah kita bisa berdoa memanjatkan kepada Allah permohonan kita. Dan surat ini sering mungkin dikenal dengan nama surat hajat, yang di dalamnya
juga bisa kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul ketika kita sedang susah. Doanya adalah Allah Rabbi la usriku bi syai'a. Atau mungkin ketika kita terkena bencana, doanya juga sama. Allahumma Rabbi la usriku bi syai'a. Ya Allah, Tuhan kami, saya tidak menyekutukan dengan apapun sedikit pun terhadap Engkau. Nah, mengapa ini menjadi doa yang kita baca ketika kita mengerjakan sholat? Ini adalah terkait dengan kemusyrikan. Jadi orang yang musyrik itu tidak akan mungkin menerima cobaan-cobaan yang datang dari Allah Ta'ala. Tapi orang yang tidak musyrik, ia tahu melalui keimanannya bahwa apapun yang menimpa pada dirinya itu bisa mendatangkan pahala, bisa menghapuskan dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan bisa mendatangkan ridho kalau dia menerima secara ridho juga. Tetapi kalau dia tidak ridho dalam menerimanya, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Nah, inilah beberapa hal yang akan sangat bagus apabila kita lakukan. Karena memang itulah cara-cara yang dituntunkan oleh Islam, sehingga kita sebagai orang Islam tentunya akan mentaatinya apa yang disabdakan oleh Rasul dan apa yang dikerjakan oleh Rasul.